bersedia hadir memenuhi undangan untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan. Pertama-tama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi. Dan untuk langkah yang pertama mungkin sambutan kunjungan dari Ibu Ani. Kami silakan. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Adi selaku pimpinan kurikulum, yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik serta guru Pak, yang saya hormati Pak Adi selaku narasumber ya, benar ya, narasumber ya, dari sosialisasi terkait dengan budaya positif ya di SMK Negeri Jakarta. Jujur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang rapat gedung A lantai 2. Ada nggak, saya nggak menyebutkan salah ya. Dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam dan salawat senantiasa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga kita mendapat syafaatnya di dunia. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita memenuhi undangan dari Pak Hadi untuk mensosialisasikan, menginformasikan terkait dengan budaya positif. Yang dilakukan oleh Pak Adi ini adalah salah satu dari serangkaian kegiatan yang diikuti oleh Pak Adi dalam rangka pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, kalau diperhatikan ya, budaya positif ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan pada penilaian kinerja ya di PMM ya. Salah satunya yang dari indikator itu adalah kesepakatan kelas dan ada budaya positif. Jadi sebenarnya apa yang akan disampaikan oleh Pak Aldi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kaitannya kita sebagai seorang pendidik. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Aldi ini akan lebih mencerahkan kita. Apa sih ya terkait dengan budaya positif? Ya. Mudah-mudahan sih sekalian juga bisa dikatakan komitmen Pak. Bisa nggak diinikan? Secara sekilas saja mungkin sedikit komitmen kelas. Ya, kan sebenarnya kita bisa. Ya, jadi ini nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas ya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu ada yang memiliki ini kan ya. Di PMM ada ya, ada yang memiliki ini. Tapi mungkin ada yang juga belum jelas. Apa itu ya keyakinan kelas ya? Apa itu budaya positif ya? Jadi memang esensi daripada keyakinan kelas kemudian budaya positif itu sebenarnya sudah kita ketahui, sudah kita laksanakan. Hanya mungkin ya, yang belum ya kita ketahui adalah penamaannya ya. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya apa ya? Kesepakatan ya, kesepakatan, komitmen ya, komitmen. Nah, kalau misalnya budaya positif ya sebenarnya apa yang ingin kita budaya positif adalah nilai-nilai. Nah, ya, nilai-nilai yang
ambil, ya akan kita kuatkan pada saat proses belajar mengajar. Esensinya sebenarnya itu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mudah-mudahan bisa lebih tercerahkan ya terkait dengan budaya positif ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Ibu. Baik, berarti langsung kita mulai Pak kegiatannya. Boleh. Kenapa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya saya grogi sekali. Ya, itu grogol jauh ya Pak. Jadi makin grogi saya. Ya, jadi hari ini saya mau coba men-share apa yang sudah saya dapat di kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10 yang sudah saya lalui sekitar 2 bulan. Jadi saya coba cerita flashback ke belakang. Pendidikan guru penggerak yang sudah saya lakukan ini sudah berlangsung 2 bulan dan sudah mulai masuk ke modul 2 untuk saat ini. Dan alhamdulillah kegiatannya sangat amat menyenangkan. Penuh dengan ilmu-ilmu baru, penuh dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak terpikirkan seperti itu. Dan di sini di modul 1 ini adalah modul akhir dari modul 1 yang sudah saya lalui, dan ternyata saya selama ini saya pikir saya sudah baik, ternyata perlu lebih baik lagi, perlu lebih belajar lagi. Dan bagaimana saya bisa mengenal murid, bagaimana saya bisa mengenal bagaimana memperlakukan siswa itu sebagai manusia yang seutuhnya. Ya, mungkin langsung saya untuk hari ini yang akan saya tampilkan adalah terkait budaya positif. Ya. Di sini dalam budaya positif, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, di sini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya Anda bisa mengontrol, hanya Anda dapat mengontrol diri Anda sendiri. Nah, jadi di dalam teori disiplin positif menurut Glasser, ini budaya positif yang ditampilkan. Ini bagaimana kita sebagai guru itu tidak bisa sebenarnya mengontrol murid secara sepenuhnya, seperti itu. Jadi yang dapat mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Dengan ini makna dari disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi sebenarnya peserta didik itu mengikuti apa yang kita mau. Dalam prosesnya itu diri mereka sendirilah yang harusnya membentuk diri mereka sendiri. Kemudian dari semua perilaku yang ditunjukkan itu sebenarnya memiliki tujuan, yakni ada teori motivasi. Kemudian tujuannya menurut teori motivasi ada yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kemudian model berpikir menang dan menang, dan juga
nanti pada saat penerapannya di kelas ini kita sebagai guru maupun sebagai wali kelas, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjadi wali kelas ya. Nah, dari 5 posisi kontrol inilah yang nantinya harus diterapkan pada peserta didik supaya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan kepada peserta didik itu bisa diterima oleh mereka semua, dan kita sebagai guru bukan sekedar satu arah seperti itu. Jadi siswa harus lebih aktif. Kemudian untuk menangani masalah-masalah yang ada, nantinya kita akan bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita harus lebih mengenal siswa. Siswa itu maunya seperti apa? Karena sesungguhnya siswa itu datang ke sekolah itu punya tujuan, gitu. Jadi kita mengarahkan ke arah yang baik, bukan memaksa mereka. Karena kalau misalnya memaksa, dia akan seperti besi yang dipaksa untuk belok, gitu. Lama-lama akan patah. Kita harus ikuti, gitu. Dengan kebutuhan dasar ini sebagai guru, sebagai wali kelas, itu kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Gitu. Nah, dari ini sebenarnya roadmap yang akan saya jelaskan berikutnya. Boleh kita perhatikan dulu videonya. Ini adalah contoh-contoh modul. Nanti posisi guru seperti apa, kemudian teman seperti apa, dan terakhir manajer seperti apa.
Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi tergadang, memandang mulut dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika mulut mengambil posisi membuat rasa bersalah, mulut akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan posisi yang ketiga adalah posisi tenang. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlalu pagi ya, saya. Iya Bu, habis ibu saya mau ngomongin saya Bu. Kamu kalau menyalahi ibu kamu tuh banyak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi tidak usah kencang, tetap bertunjuk Bu. Ya sudah sana, nanti lagi kalau lagi lebih lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les wajar. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akal, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berulang eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sudah didengarkan Bapak Ibu posisinya di mana saat ini? Masih ada beberapa posisi ya? Masih ada dua lagi. Apa Bu? Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita
Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang komunikasi intensif ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini tertuju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat melakukan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pendapat Oke. Dari 5 posisi tadi, posisi Bapak Ibu sudah ada di mana? Hah? 1 sampai 5. Ya, jadi memang ya balik lagi tergantung dari penerapan seberapa intens permasalahan anaknya. Ini kalau di awal bisa kita gunakan yang di posisi manajer untuk menggugah terlebih dahulu, ya. Kemudian boleh Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Masih setuju? Setujunya kenapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini hukumannya tidak yang ekstrim. Oke. Ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Ya. Terima kasih Mbak Irfan. Oke. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Kita cek dulu. Oke, belum ada hubungan dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Yang tidak ada yang setuju. Nanti kita lihat di akhir. Setuju. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu sambil dicatat di sticky notes yang ada di depan buat nanti kita cocokkan dengan jawaban yang ada. Dan alasannya kenapa? Yang pertama, tindakan guru ini mencatat 100 kali dari dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid meminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu murid. Yang terakhir, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh ditulis jawaban itu di istilah sejarah hukuman. Iya, boleh. Angka untuk hukuman terus ya kasih 1 sesuai urutan ini, kasih 1, 2, 3 yang bawah. Ya. Ya, benar. Hukuman atau konsekuensi. Ada 7 case yang akan kita coba identifikasi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi karena endingnya nanti akan ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, itu. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita lihat. Ada yang berbeda? Sama-sama. Untuk yang pertama, yang dicatat status sekali dalam buku Alkitab, saya tidak akan memantau karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman, ya. Karena dia tidak sesuai dengan kesalahannya, jadi dia termasuk hukuman. Kemudian lari menyiapkan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, ini termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini juga termasuk hukuman. Dan mengganti kertas tugas rumah yang telah dicoret ini bagian dari konsekuensi. Kemudian membersihkan tempat air di meja tulisan atau senggol ini bagian juga dari konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengambil lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, ini termasuk konsekuensi. Karena ada hubungan antara konsekuensinya, jadi larinya dengan mata pelajarannya. Gitu. Nah, jadi dalam memberikan tadi mungkin yang disebut dengan masokranisme dengan hukuman, ini konteksnya mirip tapi sama-sama seperti itu. Nah, mungkin yang dimaksud dengan punishment yang sesuai itu maksudnya ke arah konsekuensi. Jadi apa yang dia lakukan itu konsekuensinya lah harus diterapkan, bukan hal yang berbeda seperti itu. Jadi kayak terlambat, konsekuensinya apa nih? Kalau terlambat kemudian dia harus push up, itu termasuk hukuman, gitu, beda. Ini dia, Bapak Ibu. Tadi terkait konsekuensi dengan hukuman, di mana hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Itu tadi seperti yang disampaikan Ivan. Seperti kita memaku di meletakkan paku di dinding. Pada saat kita bolongin dindingnya, mungkin pada saat dicabut pakunya hilang, tapi ada bekas di dalam. Seperti itu. Jadi dalam menerapkan punishment atau reward itu sesuai dengan konsekuensinya. Harus tadi anak akan menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dengan tanggapan,
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak belajar memahami peraturan, dan anak kehilangan hak dibuat tidak nyaman dihasilkan untuk sementara waktu. Jadi ada range of waktunya. Sedangkan pada saat dia mendapatkan hukuman, dia akan memperoleh malu ataupun sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya. Seperti itu. Untuk hukuman dengan konsekuensi berbeda. Ya. Jadi dalam menerapkan budaya positif, tadi memberikan hukuman atau tidak, itu balik lagi kita mengarahkan hukuman tersebut ke arah konsekuensinya, bukan sesuatu yang berbeda. Nah, dari budaya positif yang diterapkan itu perlu lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif itu kita perlu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tadi mencakup dalamnya ada peraturan-peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau di sekolah kita punya peraturan sekolah. Kemudian untuk keyakinan kelas ini bisa dibuat ataupun dibangun oleh Bapak Ibu selaku guru, baik itu nanti menjadi wali kelas, kakom, ataupun guru-guru yang sedang bertugas seperti itu. Di mana keyakinan kelas tadi beracu pada peraturan-peraturan kelas atau peraturan sekolah. Seperti itu. Nah, apabila keyakinan kelas sudah terbentuk, peraturan kelas ditegakkan, maka akan muncul lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, maka budaya positif ini tercipta. Seperti itu. Nah, dalam membentuk suatu budaya positif, kita perlu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Oke, kita untuk membuat sebuah paradigma ini ada analogi kegiatan kepala tangan. Jadi misalkan saya meminta Bapak Ibu mengepalkan tangan, sobeklah secara kertas kecil lalu tuliskan beberapa sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian kepalkan tangan. Nah, kemudian teman ataupun saya meminta Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan tersebut. Nah, dari kepala tangan tadi, Bapak Ibu mau nggak membuka? Seperti itu. Itu yang berhak untuk membuka ataupun yang memiliki dorongan untuk membuka kepala tangan adalah siapa? Diri sendiri. Benar. Bapak Ibu sendiri yang mempunyai hak ataupun mempunyai kuasa atas diri Bapak Ibu. Nah, begitu pun siswa. Ini kita ibaratkan siswa. Kepala tangan ini kita ibaratkan siswa. Siswa tersebut untuk merubah dirinya, kita sebagai ekstrinsik, orang lain sebagai pihak lain, pihak luar. Sedangkan yang harusnya merubah adalah diri anak itu sendiri. Siap? Ya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya, nah intrinsik tadi di kepala tangan tadi kita ibaratkan siswa kita. Untuk dia mau membuka atau merubah, otomatis harus ada dari dalam diri siswa. Kita tidak bisa memaksanya karena dia punya hak. Yang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah? Kita motivasi dia, kita arahkan dia, kita tuntun dia buat mau membuka ataupun merubah dirinya. Seperti itu. Jadi tidak dengan paksaan. Ya. Berikutnya ini ada perubahan paradigma teori kontrol ataupun teori pilihan. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Tadi ada guru yang galak bisa merubah siswa. Oh, guru nih gurunya galak. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Itu hanya sesaat seperti itu. Dia hanya takut pada guru A, tapi tidak pada guru B. Seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan agar siswa tersebut berubah dari dalam dirinya itu bukan dengan mengedepankan hukuman ataupun punishment, tapi lebih ke arah mengarahkan bagaimana karakter siswa tersebut berubah. Seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat
Jadi semua itu sebenarnya adalah ilisi. Jadi satu siswa, misalkan Pak Nasir takut sama Pak Edison, tapi nggak takut sama Pak Sugi. Nah itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Seperti itu analoginya. Jadi membuat siswa untuk merubah karakter itu bukan dengan sekedar punishment, tapi kita perlu mendorong, memberikan pengarahan, membuat pengertian supaya dia bisa berubah. Dia menyadari apa yang dia lakukan salah. Berikutnya ini, siapa sudah memiliki kontrol? Ini ada stimulus responnya. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mengenal dulu diri siswa itu seperti apa. Diri siswa itu bagaimana? Dia butuh apa? Kenapa dia begitu? Seperti itu. Jadi saya ambil satu contoh di angkatan 2000 yang kemarin baru lulus, angkatan 4 tahun dari mekatronika. Itu ada anak, dia selalu terlambat, dia selalu di kelas itu tidur. Awalnya saya marah karena di setiap pelajaran saya dia tidur. Tapi saya coba tanya, kamu kenapa tidur? Dan ternyata kita tidak tahu kalau malam itu setiap malam sampai dengan menjelang subuh jam 3 pagi dia ternyata berjualan martabak bersama orang lain. Yang awalnya saya marah berada karena dia tidur di jam saya, setiap jam saya tidur, saya nggak ingin marah. Jadi saya memaklumi, bukan dari tanda kutip memaklumi, tapi saya memberikan arahan kepada dia untuk kamu atur supaya tidak tidur di jam saya, atau enggak pada saat nanti merasa ngantuk dibuka seperti itu. Dan alhamdulillah setelah pendekatan memang tidak bisa langsung Bapak Ibu ya, harus berkali-kali, harus berulang-ulang. Tadi gurunya diberikan rasa sabar yang lebih tebal. Kalau kesabaran setipis tisu paseo, semua guru sebenarnya tidak harus berpusat di guru BK. Sebenarnya semua guru itu memiliki posisi kontrol seperti ini. Berikutnya ini, jadi yang kita gunakan adalah teori kontrol atau pilihan, di mana kita memahami semua perilaku itu memiliki tujuan. Metode model berpikir benar-benar. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menunggu. Gitu. Jadi bagaimana kita mengubah, kalau kita mengubah menjadi baik, kita juga mendirikan aturan yang kita buat di kelas. Berikutnya ini namanya disiplin, yakni belajar. Disiplin itu merupakan belajar, bentuk pembelajaran. Sama lagi, dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk saat ini kita nilai-nilai kebajikannya dirumuskan melalui profil pelajar Pancasila, yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bertanggung dan kreatif. Ini sudah mencakup keseluruhan dari nilai-nilai yang unggul yang ada di pendidikan. Berikutnya di posisi kontrol tadi yang sudah kita lihat di videonya, bagaimana ini di posisi penghukum, guru berbuat itu harus apa? Guru berbuat itu seperti apa? Kemudian guru berkata seperti apa? Ini ada klasifikasinya. Nah, yang diharapkan sebagai guru ataupun nantinya wali kelas ataupun nantinya sebagai pembimbing, nah di posisi inilah posisi manajer, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa terlebih dahulu, bukan langsung menghajar memberikan hukuman dulu, memberikan manis dulu, tapi kita tanya dulu, kamu kenapa seperti itu? Apa tujuan kamu? Bisa nggak kamu berubah? Jadi kita buat sadar dulu. Terlebih kalau siswa SMK ya, karena jujur
juga alumni SMK. Ketika dikasih push keras, yang ada seperti kita membutuhkan guru. Kalau nggak gurunya yang makin emosi, siswanya yang berontak, seperti itu. Jadi inilah posisi kita sebagai guru harus mempertebal rasa sabar. Oke, dari posisi kontrol. Ini dari pertanyaan-pertanyaan. Ini pernyataan-pernyataan di mana posisi-posisi tadi. Nah, yang paling baik adalah ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita kembalikan ke dia buat mencari solusinya. Bukan kita berikan punishment, dia menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Dari kedua tadi, bagaimana kita sebagai pemantau, kemudian teman, dan juga manajer, itu sebenarnya kita harus bergerak di antara. Jadi ada waktunya kita kencang, ada waktunya kita slow, seperti itu. Harus dimainin. Kalau kita kencang terus, siswa akan berontak, siswa akan memberontak lah, tidak akan nurut, seperti itu. Tapi kalau kita slow terus, kita akan dianggap mudah, kita dianggap longgar, seperti itu. Jadi harus bergerak di antara. Kita punya peraturan, harus kita gunakan pemantau. Kita punya peraturan yang sudah disepakati. Dari pemantau mencari solusinya kita sebagai manajer, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini tadi seperti apa yang dipesan oleh Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah bagaimana kita bisa menghidupkan ataupun memancing komitmen yang kita sepakati dengan murid. Ini pernah saya lakukan di BK pada saat saya menjadi wali kelas. Bagaimana saya membuat, kalau mungkin Bapak Ibu kenalnya peraturan kelas ya. Nah, ini bentuknya kalau peraturan itu satu arah dari kita, tapi kalau keyakinan kelas itu dari semua, ya, bukan hanya dari kita sebagai guru, tapi dari semua. Jadi kita ambil satu momen, misalkan kita buat peraturan kelas ataupun keyakinan kelas, itu yang memberikan masukan adalah peserta didiknya, seperti itu. Jadi misalkan di kelasnya Pak Ivan nggak boleh main HP, nggak boleh makan. Nah, kalimat-kalimat tidak boleh tadi, kalimat negatif tadi itu merupakan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimat positif. Berarti kita harus disiplin, harus taat aturan, harus saling menghormati, seperti itu. Ini ada contoh kasus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita sebagai guru ataupun kita sebagai instruktur kelas, ini kita harus memberikan antara keyakinan dengan peraturan. Jadi kita berikan gambarannya. Ada format tabel T dengan tabel Y, di mana tabel Y ini adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi kita berikan contoh seperti itu. Kemudian yang di tabel T-nya ini adalah tampak seperti dan tampak tidak seperti. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalkan seperti ini. Kalimat keyakinan kelasnya adalah hormat. Ini terdengarnya adalah satu orang berbicara maka yang lain harus diam. Kemudian berperilaku tersenyum dan ramah, itu termasuk dalam lingkup keyakinan kelas hormat. Saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Jadi yang dibentuk adalah bukan lagi peraturan-peraturan yang panjang dan detail, tapi kalimat-kalimat inti yang berisi
Ini semua seperti itu. Jadi dalam membentuk surat peraturan kelas supaya lebih mudah diingat, supaya lebih mudah dipahami, ini pembentukannya untuk keyakinan kelas cukup dengan kalimat-kalimat positif. Tapi kita buat jabarannya supaya peserta didik tersebut paham dan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang salah seperti itu. Jadi pada saat kita mengingatkan, misalkan Pak Nasir, kenapa tidur? Keyakinan kelas kita apa? Kita harus saling apa? Seperti itu. Itu mudah untuk dicari, mudah untuk dikejarnya. Kita kejar disiplin, kita kejar saling menghormati. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ada ini terkait peraturan dan keyakinan. Sekarang kita coba membuat dari peraturan-peraturan yang ada keyakinan kelas itu seperti apa. Boleh Bapak Ibu dituliskan di stikilasnya. Peraturannya ini keyakinan kelas apa? Gitu. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu. Atau sudah paham? Boleh langsung dikerjakan. Dicoba. Yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 14 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba, bergantian ataupun menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlalu kelas atau ini bentuk keyakinan kelas apa? Boleh dibuat. Dari peraturan ini bentuk keyakinan kelas. Untuk mengubah kalimat negatif berubah ke kalimat positif. Keyakinan kelas itu ke arah kalimat yang sederhana, simpel, tapi memahami. Saya selalu menjaga itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya menjaga keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi ada dua Begitu. alasannya. Tidak, jadi karakternya seperti apa yang coba dicoba dulu. Jadi dia bertanggung jawab membaca. Nah, kalimat-kalimat
berdua selesai. Mobil itu pasti mulai. Oh iya, benar. Siap. Nanti bagian terakhir kita coba sendiri guys. Oke, sudah Bapak Ibu. Sambil kita lihat yang itu kan seperti apa sih? Oke, inilah dia keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang berisi peraturan-peraturan yang dilarang, jangan, itu kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Karena keyakinan kelas ini berarti pada bagaimana manusia itu bertindak dan berpikir. Di mana ada kalimat larangan, justru itu yang dilakukan biasanya. Ya. Jadi kita ubah kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Jawabannya sebenarnya jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Hanya merubah kalimat-kalimat yang dilarang menjadi kalimat positif, menghormati orang lain. Nah, bentuk penghormatannya seperti apa? Dilarang menyentuh orang lain. Jadi yang kita munculkan dalam keyakinan kelas ini adalah kalimat-kalimat yang positif. Tadi yang saya bilang, manusia itu biasanya semakin dilarang semakin mencoba. Penasaran? Nah, kalimat-kalimat yang awalnya dilarang, jangan, itu justru membuat orang penasaran. Kalau saya begitu gimana sih? Nah, dari keyakinan kelas ini dirubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, pada saat peserta didik itu murid melakukan kesalahan, inilah yang kita munculkan. Keyakinan kelas apa sudah kita sepakati. Kita tinggal merubah ke kalimat positif. Oke. Sekarang ada yang menanyakan dulu. Berikutnya ada teori motivasi hubungan dan penghargaan dari restitusi. Untuk teori motivasi ini ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Tadi praktik menggenggam tangan. Pada saat kita meminta orang lain untuk membuka, itu pada kita sebagai orang lain untuk meminta orang lain membuka tangan itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan intrinsik kalau nggak kita rubah, nggak kita masuki, dia tidak akan termotivasi, dia tidak akan membuka seperti itu. Nah, bentuk motivasi internalnya adalah seperti ini, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi perlu ada motivasi dari dalam diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Kalimat merdeka menurutnya ada dua cara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cara untuk memerintah diri sendiri. Ya. Semisal yang paling dekat untuk mengerjakan PPM tidak perlu dorongan dari bapak ibu kepala sekolah, tapi dari diri sendiri. Seperti itu. Karena kurikulum kita pakai sekarang adalah kurikulum merdeka. Serta didik kita dorong, bukan kita suruh mereka seperti itu. Kita dorong, kita arahkan supaya dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Berikutnya untuk bentuk program kebajikan ataupun apresiasi, tadi diberikan
kamu jago deh belajarnya seperti itu. Mungkin arah rewardnya ke arah seperti itu. Tadi seperti apa yang disebut Kak Ivan, boncos ya. Ya kalau kita kasih hadiah terus boncos. Jadi kita uji dulu prosesnya seperti itu untuk memunculkan. Nah, tadi bisa berupa tangan ataupun pujian, tapi ini juga berlaku secara konsisten dan kepada seluruh siswa, bukan hanya satu orang saja. Seperti itu. Berikutnya ada restitusi. Nah, ini materi restitusi ada kaitannya dengan ke arah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan peserta didik. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi dan pengajaran murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan murid, dan juga bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, proses restitusi ini kita lanjut ada hubungannya dengan konsekuensi. Nah, dari identitas disiplin, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya ini sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Jadi kita berikan choice atau pilihan kepada mereka. Mereka harus melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Arahnya bukan ke arah kamu sudah, tapi ke arah konsekuensi. Kamu sudah menumpahkan air nih, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Ke arah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk membuat murid aman untuk jangka waktu pendek. Ini kita ganti dengan menguatkan untuk murid atau anak yang berkelompok panjang. Jadi supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Berikutnya korban bisa diabaikan. Sedangkan di sini restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi restitusi itu dengan konsekuensi itu mirip seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin murid dalam menghormati peraturan, murid dalam menghormati dirinya dan orang lain. Ini positif. Di mana hukuman, konsekuensi dan restitusi ini merupakan satu kesatuan. Tapi ada bagian-bagian yang untuk hukuman ini masuk ke arah yang negatif. Yang ke arah tadi punishment, langsung menghukum, menjudge. Tapi kalau di konsekuensi ini di arah netral, tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar. Tapi untuk di restitusi ini kalimat positif. Dia bisa berubah orang lain dan juga berubah diri. Berikutnya ini untuk ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokusnya pada solusi. Nah, ini yang paling penting. Fokus pada solusi. Kita langsung masuk ke segitiga restitusi. Ini adalah prosedur penyelesaian masalah dari segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini kita perlu mencari bagaimana identitas distabilkan dulu, kemudian kita menanyakan validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini bentuk-bentuk dari menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian dari menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Ini bisa kita ambil, kita bandingkan lagi. Jadi awalnya kita di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Kalau dia melakukan pelanggaran, ini kita bisa menggunakan keyakinan. Jadi kita balikan ke dia, kesepakatan apa yang sudah kita buat di awal, kita banyak di awal kelas kita seperti itu. Kemudian untuk validasi kebutuhannya, kami perlu punya alasan untuk melakukan. Jadi kita tahu masa ini kita
itu kita lebih ke arah diskusi kalau seperti ini, bukan langsung menghukum seperti itu. Jadi yang diharapkan dari praktek segitiga restitusi ini kita bagaimana mencari penyelesaian seperti itu. Berikutnya meningkatkan terkait validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan intervensi selama 30 menit. Nah, di prosedur segitiga restitusi Bapak Ibu, ini kita bisa lebih mengenal peserta didiknya, lebih dekat dengan siswanya. Jadi perlu ngobrol supaya tahu masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan juga dia melakukan itu karena apa, lengkap dalam melaksanakan segitiga restitusi. Mungkin sudah saya dilakukan oleh Ibu BK, Pak Yudi, saudara. Oke, dari sekian banyak materi, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Ngomong, ya. Itu ya sebagai pemimpin. Hubungan konsekuensi dan terakhir adalah restitusi.
Tapi bapaknya menulis baca saya bisa. Ini peranan. Udah nggak apa-apa. Nanti aja Pak. Belum Pak, belum. Posisinya kalau yang Iya Pak, nanti aja masih ada Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke, saya boleh dikurang dulu. Ada hukum ya. Ini saya baru akan 8
di depan kelas, tapi kita bagaimana memanggil siswa lebih ke arah internal. Jadi dia tidak dibuat malu, itu poin utama pertama. Kemudian kita meminta tadi yang sudah kesalahan itu tidak secara langsung kamu salah, gitu. Tapi lebih ke arah tadi kita membangkitkan lagi keyakinan rasa yang sudah kita sepakati, kemudian solusinya seperti apa nantinya. Gitu. Ini untuk bagian dari penerapan tiga institusi. Dia melakukan kesalahan, tapi dia menjadi kita berbeda. Itu bentuk dari konsekuensinya atau resolusinya. Mungkin bagi dia itu merasa bagi hukuman, tapi itu adalah bagian dari resolusi dia. Sekali berulang dirinya dia mengajar orang lain. Mungkin itu poinnya dalam saya sampaikan. Ada yang mau menanyakan solusi? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir dan mengikuti dengan baik sebelum hadir. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Mohon masukannya karena semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada benar. Karena hanya kebenaran dan kebenaran. Jadi kita terima kasih untuk akhir sesi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yafi, apa kabar? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi minggu depan ini kita sudah asesmen akhir semester. Ya. Tapi kamu sampai saat ini belum menyelesaikan proyek yang saya berikan dari bulan lalu. Apa sih hambatan kamu sebenarnya? Banyak Pak. Jadi saya itu banyak pegangan di kegiatan sekolah yang saya ikutin Pak. Dari buat nyampein PLS karena kan bentar lagi bakal ada ajaran tahun baru. Habis itu juga harus saya siapin alat-alat buat demos nanti di beberapa ekskul yang saya bilang Pak. Demos itu apa sih? Demo ekskul. Oh, demonstrasi ekskul. Ya. Ini memang kamu ikut ekskul apa saja sampai kamu meninggalkan proyek yang sudah kita canangkan dari bulan lalu? Kalau saya ada ikut OSIS, ada robotik, sama musik Pak. Itu selesai kegiatan memang jam berapa? Yang Bapak tahu kan selesai semua jam 5. Jadi kamu bisa ngerjain tugas malam atau besoknya. Iya Pak, sebenarnya kegiatannya emang selesainya tuh jam 5 atau paling selambatnya setengah 6. Tapi setelah itu saya lebih seringnya setelah itu kumpul bareng teman-teman saya Pak. Wah. Terus kalau kamu pulang menjelang maghrib atau lewat dari jam pulang, tanggapan orang tua kamu atau bapak ibu kamu gimana? Ibu saya selalu marah-marah atau memarahin saya Pak kalau saya pulang telat mulu Pak. Apalagi kalau lewat isyarat. Wah, ya itu teguran dari orang tua kamu ya. Yang mudah-mudahan kamu bisa belajar. Sebenarnya bapak senang kamu ikut aktif di banyak ekskul karena akan mengembangkan potensi kamu dalam berorganisasi. Tapi ini udah kelewatan nih, udah kelebihan karena target yang sudah kita sepakati bersama ini kamu belum menyelesaikan. Nah, terus sekarang target yang sudah
ataupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama apa sih? Kalau pengen kamu mengatakan Kita harus mengikuti waktu Pak. Habis itu juga tidak boleh sampai kelelahan pada saat belajar, karena pada saat belajar kita harus fokus sama pelajaran, fokus sama hal yang lain. Oke. Nah, dari yang kamu bilang tadi itu sudah menggambarkan keyakinan kelas kita belum tentang disiplin, tanggung jawab seperti itu? Dari saya sendiri belum Pak. Belum. Kenapa? Ya karena hal-hal yang sudah saya lakukan tidak menggambarkan keyakinan dari kelas kita. Oke, baik, menurut saya langkah terbaik kamu adalah bagaimana kamu untuk bisa memanage waktu, membuat waktu antara kamu ekskul dengan tugas itu bisa balance, bisa seimbang ya. Nah, sekarang kita akan selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Untuk kedepannya kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan nih supaya kamu bisa memanage waktu kamu? Saya bakal menyusun Pak kegiatan saya sehari-hari, bakal saya waktuin apa saja kegiatan saya, dan saya atur lebih baik lagi supaya hal-hal yang sudah diberi kewajiban akan saya tepati sesuai waktu ini Pak. Oke, baik, sekarang mungkin kedepannya kamu bisa buat jadwal supaya bisa lebih teratur ya. Dan mudah-mudahan dengan kamu ikut banyak ekskul, kamu bisa mengembangkan potensi kamu, tapi tidak melalaikan tugas-tugas kamu. Ya, oke, baik. Tolong diselesaikan tugas-tugasnya ke depan. Siap Pak. Oke, cukup. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Irfanto dari kelas 11 Mekatronika. Setelah melakukan perbincangan dengan Pak Aldi, saya menyadari bahwa hal-hal yang setelah saya lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu, saya akan meluruskan hal-hal yang sudah saya lakukan agar menjadi lebih baik, dan saya akan mengatur waktu-waktu saya dan kegiatan-kegiatan saya yang saya ikuti.